Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai titik api seluruh wilayah Indonesia terus dilakukan, termasuk diantaranya yakni pemadaman waterbombing hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyinggung upaya pemadaman Karhutla dengan tepung ubi atau singkong. Ide ini awalnya diutarakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat koordinasi penanganan Karhutla Sumatera. Ide ini kemudian disambut baik oleh Prabowo dan meminta tepung ubi atau singkong bisa diproduksi massal untuk penanganan Karhutla. Lantas, apakah benar tepung ubi bisa memadamkan api? Periset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Julinton membenarkan bila tepung singkong atau tepatnya pati singkong punya dasar ilmiah dalam teknologi pemadaman. Namun, kemampuan ini perlu dikembangkan lebih lanjut melalui rekayasa kimia dan formulasi. Pati singkong punya struktur polisakarida, karbohidrat kompleks yang tersusun dari ratusan ribuan gula sederhana saling terikat yang kaya akan gugus hidroksil. Kandungan tersebut bisa dimodifikasi secara kimia untuk mengatur kemampuan pembentukan film, viskositas, retensi air, dan interaksinya dengan komponen retardan, yaitu zat kimia yang mampu memperlambat rambatan api. Meskipun punya manfaat untuk memperlambat rambatan api, pati singkong perlu bahan lainnya. BRIN tengah mengembangkan teknologi itu, di mana pati singkong dikombinasikan dengan amonium polisfosfat atau garam anorganik dari amonia dan asam polisfosfat, air, dan wetting agent berkonsentrasi rendah. Saat amonium polisfosfat dipanaskan, spesies asam fosfat dan polisfosfat bisa merangsang berbagai senyawa di dalam pati singkong. Hal ini bisa membentuk banyak karbon padat atau char dan mengurangi pembentukan senyawa volatil yang mudah terbakar. Lapisan char adalah komponen penting yang akan bertugas menghalangi perpindahan panas dan massa. Char juga bisa membatasi kontak langsung antara bahan bakar dan oksigen yang dapat membuat api semakin berkobar. Di lapangan, bahan formulasi ini dicampurkan ke dalam tangki air sebelum penyemprotan, di mana cairan ini berpotensi dikembangkan untuk aplikasi udara maupun darat. Akan tetapi, jika diaplikasikan melalui udara, bahan harus diformulasikan dengan ukuran droplet yang sesuai. Pasalnya agar ketika disemprotkan, cairan tidak cepat hilang karena penguapan. BRIN menegaskan teknologi ini bukanlah pengganti seluruh metode pemadaman yang telah tersedia pada kebakaran dengan intensitas tinggi. Bukan penanggulangan, teknologi ini dikembangkan, terutama sebagai teknologi pendukung untuk respons awal, pengendalian penyebaran dan pemadaman spot fire, yang terintegrasi antara personel darat dan sistem pemadaman lainnya.